Kepada kami untuk berbakti bersama-sama dan tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Terima kasih Bapa bagi hamba-Mu yang penuh kekurangan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kemuliaan dan urapan Tuhan nyata di atas kami, membuka hati dan pikiran kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan, terlebih menerapkan firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Di bulan ini saya dibelikan baju sama istri saya, 2 baju, yang satu warna merah, yang satu warna hijau. Itu adalah identitas Natal. Kita tidak tahu sejak kapan warna hijau dan merah itu menjadi identitas Natal. Tetapi warna itu sudah melekat di dalam diri kita. Setiap kali bulan Desember itu kedua warna ini mewarnai dimanapun juga. Suasana Natal terasa di mana-mana. Kalau kita ke mall kemanapun, suasana Natal itu begitu luar biasa. Kadang-kala kita berpikir, ternyata yang merayakan Natal dengan semangat itu justru di mal-mal daripada di gereja-gereja. Tetapi saya teringat dulu ketika saya melayani kaum muda, masih di desa melayani kaum muda, jadi setiap kali Natal Desember itu kami selalu mencari ada tidak lagu Natal baru yang nanti dinyanyikan ketika perayaan-perayaan Natal. Jadi kami mencari lagu-lagu baru, siapa yang nyanyi, pengarahnya siapa, kita cari, dan setelah itu kita nyanyikan. Setiap tanggal 25. Bapak, Ibu, dan Saudara, kadang kita tergoda untuk memikirkan tentang tanggal Natal. Banyak gereja meyakini bahwa bukan tanggal 25 Yesus lahir. Tetapi yang sangat menarik ketika Bapak, Ibu, dan Saudara nanti mendengar atau melihat rekaman di YouTube-nya Pak Bambang Nurseno, dia menjelaskan, mengupas dengan sangat luar biasa tentang tanggal kelahiran Yesus yang adalah tepat di tanggal 25. Kenapa tanggal ini menjadi penting bagi saya dan saudara? Karena di tanggal itulah kita akan melihat nanti hari ini itu hari kapan sebenarnya. Alkitab menjelaskan kepada kita tentang hari ini, tetapi kita tidak mengerti hari ini itu hari apa. Di tahun 1743 ada seorang teolog dari Jerman namanya Paul Ernst. Dialah yang pertama kali mengusulkan kalau Natal itu bukan tanggal 25 Desember. Dia mengusulkan tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Dewa Matahari. Tetapi ketika saya dan saudara melihat di dalam sejarah gereja, Pak Erwin adalah ahli sejarah gereja, maka Natal itu sudah dimulai di tahun 120 Bapak Ibu. Itu Natal. Jadi tahun 120 itu Yohanes meninggal itu di tahun 95-an, itu Yohanes meninggal. Itu muridnya Tuhan Yesus. Yohanes punya murid namanya Polikarpus. Dan Polikarpus itu masih melayani di situ. Nanti Polikarpus punya murid Irenaeus, punya murid Hippolytus, jadi murid-murid ini. Dan di tahun itu perayaan Natal sudah diselenggarakan. Tetapi seorang Kristen teolog bernama Paul Ernst di tahun 17 ya 1743 itu mengusulkan bahwa tanggal 25 itu adalah tanggal Dewa Matahari yang sangat luar biasa, sangat perkasa. Dan sejak itulah gereja berpikir
Tidak penting kita memikirkan tanggal, tetapi yang penting kita merayakan Natal, kita mengalami Natal dalam kehidupan kita. Natal tanggal itu menjadi bagian penting di dalam kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena Yesus yang menjadi manusia itu sungguh-sungguh nyata. Jadi Yesus yang menjadi manusia itu sungguh-sungguh nyata dan sungguh-sungguh lahir. Ketika dia lahir pasti waktu kelahirannya juga diketahui. Waktu kematian Kristus diketahui, maka dengan demikian waktu kelahiran Kristus pun juga diketahui. Saya tahu tanggal kelahiran saya. Sekalipun barangkali saya juga tidak yakin 100% karena saya tidak tahu. Tetapi orang tua saya memberitahu, nak kamu lahir tanggal sekian. Dan saya mempercayai apa yang dikatakan bapak saya kalau saya lahir pada tanggal tertentu. Ini bukti bagaimana saya sungguh-sungguh mewujud sebagai manusia. Maka dengan demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, Kristus lahir, kalau tanggal kelahirannya tidak diketahui, itu juga merupakan suatu hal yang sulit. Karena apa? Karena ini bukti bahwa firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara saya dan saudara. Jadi firman itu tinggal menjadi manusia dan tinggal di antara saya dan saudara. Kapan firman itu menjadi manusia? Ya hari ini. Maka kita lihat, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di dalam ayat 8 ini juga sering menjadi persoalan bagi kita sekalian. Di daerah itu ada gembala-gembala. Jadi kalau kita lihat, ini kan Bethlehem, di sini ada Yerusalem. Maka ada suatu daerah di dekat Bethlehem Efrata. Memang ada jaraknya, tetapi tidak jauh sekali. Dan di situ ada padang rumput, tempat untuk memelihara domba-domba. Ini gembala. Tetapi yang menarik adalah, kalau saudara sudah lihat, ternyata di Israel itu ada beberapa jenis domba. Paling tidak ada 3 jenis domba. Domba yang biasa yang digembalakan oleh para ternak, itu domba-domba biasa. Terus ada domba yang lebih khusus, dan ada domba khusus lagi, domba yang dipersiapkan untuk korban. Jadi domba yang dipersiapkan untuk korban. Saya lihat di beberapa penafsir, ada penafsir luar biasa itu, mereka melihat bahwa di sini itu ada namanya menara kawanan domba. Dan ini suatu tanda bahwa domba-domba yang digembalakan oleh para gembala ketika malaikat itu datang itu adalah jenis domba yang nanti akan dikhususkan untuk menjadi korban di bait suci. Ini bukan domba-domba biasa yang seperti kita lihat, tidak. Paling tidak ada 2 penafsir luar biasa, yaitu bernama John Gill dan Albert Barnes, itu mengkonfirmasi bahwa domba ini adalah domba khusus dan nanti akan dipersembahkan ketika orang itu melakukan dosa, datang ke bait Allah, mempersembahkan korban. Domba inilah yang digunakan. Jadi tidak sembarang domba. Yang sangat menarik Bapak, Ibu, dan Saudara, nanti ada namanya Hari Raya Hanukkah. Hari Raya Hanukkah itu adalah hari raya pentahbisan bait suci.
Dan di hari itu bait suci akan dibersihkan, ya ditabiskan itu. Dan Yesus lahir tepat pada waktu itu. Apakah ini kebetulan? Memang Alkitab tidak menjelaskan, tetapi data-data di luar Alkitab itu menjelaskan bahwa Yesus lahir pada hari itu, hari pentabisan bait suci. Ini bukan sesuatu yang kebetulan, tidak. Kenapa domba-domba ini adalah domba yang dikhususkan, dikorbankan? Bapak, Ibu, dan Saudara perhatikan bahwa bayi yang lahir pada hari itu adalah domba Allah yang nanti akan dikorbankan. Jadi ini adalah domba Allah yang nanti akan dikorbankan. Yesus adalah Allah, imam besar yang agung, yang tidak mengorbankan domba, tetapi mengorbankan dirinya sendiri sebagai korban tebusan. Loh, ini kan sangat luar biasa ketika saya dan saudara melihat ini. Ketika saya melihat ini, Tuhan luar biasa sekali. Nah, dari situ Bapak, Ibu, dan Saudara, sehingga dengan demikian kita melihat gembala ini, sekalipun dalam status sosial, gembala itu memiliki status sosial yang tidak begitu tinggi, tapi ini adalah gembala-gembala yang sedang menjaga, merawat domba-domba yang nanti akan dikorbankan di bait suci. Ini kan luar biasa gembala ini. Jadi ini bukan sekedar gembala-gembala biasa. Dan tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan. Ini kan sesuatu yang luar biasa, sehingga di hadapan Tuhan gembala ini istimewa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Gembala ini istimewa karena kepada gembala ini malaikat Tuhan berkenan untuk menyampaikan suatu berita yang besar, bahwa keselamatan itu untuk segala bangsa. Kenapa Tuhan memilih gembala-gembala ini? Ini bukan sembarangan gembala sebenarnya, tetapi gembala yang menjaga domba-domba yang nanti akan dipersembahkan pada kurban di bait suci. Dan kepada para gembala ini, malaikat menyampaikan berita tentang keselamatan untuk segala bangsa. Jadi keselamatan untuk segala bangsa itu sebenarnya sudah diberitakan sejak di dalam Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama itu sudah dinubuatkan bahwa nanti akan ada keselamatan besar untuk seluruh dunia. Allah mengasihi umatnya, dan berita itu disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Ini ketika kita melihat ini sangat menarik, Bapak, Ibu, dan Saudara. Gembala ini begitu istimewa di hadapan Tuhan. Coba kalau kita perhatikan, dari status sosial, gembala hanyalah gembala. Tetapi dia setia menjaga domba-domba yang akan dikorbankan itu. Ketika malam barangkali akan ada serigala, gembala itu siap untuk menghadapi mereka, untuk menghadapi serigala itu. Dan yang menarik adalah, ini kan orang sering membantah kalau di bulan ini bagaimana Yesus lahir pada bulan dingin, kan gitu. Karena para gembala itu biasanya kalau kita lihat pada kalender Gregorian, kalender saya dan saudara itu kan kalender Gregorian, itu di antara April sama November, itu di sekitar itulah bulan-bulan ini. Tetapi kenapa nanti di Natal ada dingin? Jadi itulah yang seringkali dibantah oleh begitu banyak orang. Tidak mungkin Natal pada tanggal itu karena musimnya tidak sesuai. Ya, ini kan menjadi suatu masalah. Tetapi ketika kita lihat, Bapak, Ibu, dan Saudara, malaikat itu berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar, ada sukacita yang luar biasa. Karena apa? Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Coba, ini sangat hari ini telah lahir bagimu. Bagi siapa? Ketika itu bagi gembala. Jadi berita ini diberikan pertama kali kepada para gembala, dan malaikat berkata kepada gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat.
Jadi kamu yang menantikan nubuatan perjanjian lama, kamu yang setiap hari menjaga domba kurban, kamu yang setiap hari menjaga, memberi, melindungi, menjaga domba kurban ini, perhatikan bahwa sekarang domba kurban itu sudah lahir, karena hari ini lahir bagimu juru selamat. Dari situ Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat bersama-sama. Jadi ini kan suatu gambaran. Para gembala tahu kalau domba-domba ini nanti akan menjadi domba kurban. Dan ketika dikatakan hari ini telah lahir bagimu, maka kita melihat nubuatan perjanjian lama tentang sang juru selamat, nubuatan perjanjian lama tentang domba Allah yang akan dikorbankan. Orang-orang perjanjian lama, orang-orang Israel memahami bahwa korban penebusan dosa itu lewat darah yang nanti akan diwakili oleh domba-domba itu. Dan para gembala melihat, Bapak, Ibu, dan Saudara, dia tahu apa kebiasaannya, tahu. Dan ketika dia melihat bahwa hari ini telah lahir bagimu, ini juga mengatakan bahwa ketika Yesus datang, kamu sudah tidak memerlukan domba ini sudah cukup, pengorbanan darah sudah cukup, karena Yesus datang sekali untuk mengorbankan dirinya sebagai domba kurban. Hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Yang pertama Kristus. Coba. Kristus itu adalah Mesias. Hamasiah dalam perjanjian lama. Itu Mesias, artinya yang diurapi. Dia adalah orang yang diurapi untuk suatu tugas yang sangat luar biasa. Dan Tuhan, coba Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita memikirkan bagaimana saya dapat memahami ketika berita ini disampaikan kepada saya, hari ini telah lahir bagimu Kristus, yang diurapi sah-sah saja. Tetapi Tuhan, bagaimana kita dapat memahami Tuhan lahir? Ini kan semacam berita yang sulit untuk dipahami secara akal. Barangkali para gembala juga berpikir bagaimana Tuhan lahir, tetapi ini suatu berita yang luar biasa. Hari ini telah lahir bagimu Kristus. Pertama juru selamat, kedua Kristus, ketiga Tuhan. Coba Bapak Ibu, kalau kita berpikir bersama-sama, bagaimana Tuhan lahir? Konsep Tuhan, ini adalah Tuhan, kalau kita lihat, itu diterjemahkan dari Yahweh. Konsep Yahweh dalam perjanjian lama adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sangat kudus, Allah yang tak terhampiri. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara melihat di dalam Alkitab kita perjanjian lama, Tuhan akan ditulis dengan huruf T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Itu terjemahan dari Yahweh, Tuhan. Dan bagi orang Israel itu luar biasa, tetapi sekarang Tuhan yang luar biasa itu lahir. Loh, ini kan berita yang sulit untuk dipahami secara akal di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu, bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampen dan terbaring di dalam palungan. Yang lahir itu Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, pencipta segala sesuatunya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tidak ada segala sesuatu yang diciptakan tanpa firman, sehingga dengan demikian firman itulah yang menciptakan segala sesuatu. Dan itu terpahami oleh orang Israel bahwa Allah Tuhan itu semesta alam. Maka nanti kita melihat ada Yehovah Jireh. Terus kita melihat juga ada Yehovah Nisi, ada Yehovah Salom, Yehovah Sikenu. Jadi ini gabungan nama-nama Yahweh yang dipahami oleh orang Israel bahwa Yahweh itu Allah yang luar biasa. Tetapi Allah yang luar biasa itu diberitakan oleh para malaikat, hari ini telah lahir, yaitu Tuhan. Tuhan lahir. Kan menimbulkan suatu persoalan. Kalau Tuhan bisa menciptakan alam semesta,
Apakah dia tidak bisa melahirkan dirinya sendiri? Ya tentu saja bisa, dia punya kuasa untuk itu. Tetapi seringkali manusia terbatas di dalam pemahaman sehingga sulit memahami kebesaran-kebesaran Tuhan seperti ini. Yang lahir Tuhan, tetapi tandanya apa? Kalau yang lahir Tuhan itu Sang Pencipta, kadang-kala kita berpikir nanti di tempat yang istimewa, barangkali di bait suci yang megah, tetapi lahirnya di palungan Bapak Ibu dan Saudara. Dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi sesuatu yang sangat bertolak belakang. Tuhan lahir tetapi di palungan. Juru selamat Kristus Tuhan lahir tetapi di palungan, dibungkus dengan kain lampin, sesuatu yang bertolak belakang. Tetapi ketika saya dan saudara memahami berita ini dan para gembala memahami, dia meyakini bahwa hari ini adalah apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama itu digenapi. Para gembala mendengar dan percaya. Pertanyaan bagi saya dan saudara seringkali ketika kita melihat sesuatu yang sepertinya menakjubkan, yang luar biasa, dan sesuatu yang tidak masuk akal, itu kadang-kala kita sulit untuk mempercayai. Tetapi ketika kita percaya bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa, pencipta segala sesuatunya, dia bisa melakukan apa saja. Apapun bisa dilakukan oleh dia. Wong menciptakan langit dan bumi hanya dengan firman, menciptakan lautan hanya dengan firman, menciptakan daratan hanya dengan firman, menciptakan segala binatang hanya dengan firman, menciptakan bintang semuanya hanya dengan firman. Itu luar biasa bukan? Tetapi Allah yang luar biasa itu menjadi manusia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Ketika para gembala ini mendengar berita itu, maka ini suatu berita yang luar biasa. Para gembala tidak menyembunyikan itu, tidak menyembunyikan berita yang besar itu menjadi miliknya sendiri. Maka para gembala ini di kemudian hari ketika kita lihat, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Sebuah keyakinan seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Sekalipun seperti bertolak belakang antara Tuhan dan lahir di palungan, tetapi gembala itu meyakini, percaya akan berita itu, dan pada akhirnya dia pergi ke Betlehem. Memang jaraknya cukup jauh. Dan Yesus lahir itu di malam itu, Bapak Ibu. Kalau kita lihat kan nyanyian Malam Kudus, memang Yesus lahir di malam hari. Kenapa? Hari Yahudi. Kalau kita kan membuka hari itu di pagi hari ya. Pagi itu nanti sampai sore, sore sampai malam. Jadi hari itu dibuka di pagi hari. Sehingga ada pendeta itu setiap hari itu mengatakan entah siang, entah malam, semangat pagi. Ya boleh saja semangat pagi, tetapi harus semangat sungguh-sungguh, tidak hanya menjadi slogan. Kalau kalender Yahudi, hari itu dimulai setelah jam 6 malam, jam 6 sore, itu nanti sampai jam 6 pagi. Terus nanti dilanjutkan jam 6 pagi sampai jam 6 sore lagi. Bapak Ibu dapat menangkap apa yang menjadi pesan. Kalau kita kan nyanyikan, Malam Kudus, itu kan luar biasa. Saya teringat dulu ketika saya SD kelas 6. Saya mengisi Natal di sekolah saya. Saya masih kecil, pegang gitar yang besar sekali itu. Nyanyi, malam sunyi senyap, bintang-bintang, dan berikutnya. Nah, kenapa Yesus lahir di situ? Ini membuka hari Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kaitannya kelahiran Yesus itu bukan terjadi secara kebetulan, tetapi by design oleh Tuhan.
Jadi ini memang didesain oleh Tuhan. Kenapa malam hari? Karena hari Yahudi itu dimulai pada waktu itu. Jadi ketika kita membuka hari, kita melihat akan campur tangan Tuhan. Memang dalam kalender kita, pagi itu jam 6 pagi. Pagi itu jam 1 malam, itu pagi kan lucu ya. Jam 12 itu sudah dihitung pagi. Nanti sampai siang jam 12, itu masih dihitung pagi dalam kalender kita. Tapi kalau dalam kalender Yahudi tidak, jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu hari pertama. 12 hari pertama itu nanti baru dilanjutkan berikutnya. Nah di sini Bapak Ibu dan Saudara, tandanya itu luar biasa. Dan para gembala itu memberitakan kepada Maria dan Yusuf yang ketika itu sungguh-sungguh sedang melihat bagaimana bayi ini ada di palungan. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kalau kita lihat dari sini, ketika gembala mendengar berita yang luar biasa itu, maka dia harus memberitakan, para gembala memberitakan pertama kali kepada Yusuf dan Maria. Kenapa perlu memberitakan kepada Yusuf dan Maria? Ini sebagai suatu konfirmasi dari apa yang sedang dialami oleh Yusuf. Nanti kan kita lihat Bapak Ibu dalam kitab Injil Matius ada keinginan Yusuf untuk menceraikan Maria ketika kedapatan Maria itu mengandung. Dan ketika itu lewat mimpi, malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf, jangan kau ceraikan sebab bayi yang ada di dalam kandungan itu adalah dikandung oleh Roh Kudus. Kepada Maria juga demikian. Berita yang diberikan kepada Maria itu Bapak Ibu dan Saudara, itu bukan berita bahagia. Maria masih dalam perawan, partenos dalam bahasa Yunani itu. Tiba-tiba mengandung, dan dalam tradisi Yahudi kalau ada seorang perawan mengandung, hukumannya adalah rajam batu. Oleh sebab itu ketika Maria mengandung, ini bukan suatu berita bahagia bagi Maria. Dia tahu bahwa hukuman Yahudi itu akan siap menempa dia. Sehingga Maria berkata, aku ini hambamu Tuhan. Jadilah seperti yang engkau kehendaki. Aku ini hanya hamba Tuhan saja. Jadilah apa yang Tuhan mau, biarlah jadi. Dan ketika para gembala mendengar berita dari malaikat dan datang kepada Yusuf dan Maria, maka ini mengkonfirmasi akan janji, akan nubuatan yang disampaikan malaikat kepada Yusuf dan juga Maria. Jadi berita dari gembala ini luar biasa. Dan dari situ Yusuf memahami, ya betul, ini adalah Tuhan yang dijanjikan. Betul, ini adalah juru selamat yang dijanjikan. Dan Maria menyimpan itu. Bulan kita adalah bulan pengabdian atau bulan penata layanan. Natal seharusnya menjadi media saya dan saudara untuk melihat akan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan ketika kita melihat tuh apa yang Tuhan percayakan pada saya dan saudara, maka tugas saya dan saudara dalam pengabdian di dalam penata layanan adalah bagaimana saya dan saudara dapat mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kepada Tuhan. Kalau di perusahaan kan akhir tahun biasanya terjadi evaluasi ya Bu Mercy, Pak Surya. Kita akan melihat bagaimana kinerja kita semuanya. Barangkali di akhir tahun kita juga perlu melihat pada Tuhan. Kita mengoreksi. Kita mau melihat, mengevaluasi diri kita. Apakah saya dan saudara sudah mempertanggungjawabkan sepanjang waktu ini untuk tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara? Kita datang kepada Tuhan, mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan.
di dalam penata layanan kita. Dan kembali kepada para gembala Bapak Ibu. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika di akhir tahun kita mengoreksi hidup saya dan saudara. Dan ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, maka kita pasti bahagia. Kebahagiaan itu hanya ketika saya dan saudara dapat menyelesaikan tugas. Dan gembala itu merasa sukacita karena ketika pertama dia mendengar berita, setelah dia mendengar berita, dia memberitakan berita itu. Dia mendengar berita keselamatan, dia meyakini karena memang ini adalah penggenapan dari nubuatan perjanjian lama. Dan setelah itu dia memberitakan berita keselamatan, bahwa keselamatan itu harus sampai ke segala bangsa. Dan setelah semuanya terjadi, maka dia memuji Tuhan. Haleluya Tuhan. Setiap Natal mengingatkan saya bahwa waktu saya di dunia itu semakin berkurang. Natal ini berlanjut. Dulu istri saya bertanya, kamu sudah berapa kali melewati Natal? Natal sehari, Natal sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau dilihat umur saya, maka sudah berpuluh-puluh Natal saya lewati. Dan setiap kali Natal itu menyadarkan saya, Tuhan, kekuatan saya mulai berkurang. Waktu saya mulai berkurang. Kemampuan saya mulai berkurang. Bahkan usia saya mulai berkurang. Oleh sebab itu, ketika kita melihat Natal sebagai media pertanggungjawaban saya dan saudara kepada Tuhan, Tuhan kalau di awal tahun Tuhan mempercayakan tugas-tugas kepada saya, dan di akhir tahun tugas-tugas ini saya tunjukkan kepada Tuhan. Luar biasa bukan Bapak Ibu dan Saudara? Di setiap tahun, awal tahun, kadangkala gereja membuat target-target. Tahun ini ada target baptisan 5 orang misalnya. Tahun ini ada target perintisan jemaat sekian jumlahnya. Tahun ini ada pembangunan A untuk gereja ini. Jadi ada target-target. Setiap awal tahun kita membuat rancangan 1 tahun untuk aktivitas kegerejaan kita. Maka di akhir tahun kita tunduk. Tuhan, ini sudah saya buat, ini sudah saya buat, ini sudah saya buat. Tuhan, dulu ada target 15 baptisan. Ada 20 yang aku persembahkan pada Tuhan. Dulu kami rindu Tuhan. Di tahun ini ada kelompok-kelompok KBW, kelompok-kelompok atau macam-macam itu, apapun istilahnya, kita adakan sekarang ada. Di akhir tahun kita tunjukkan penata layanan kita. Ini adalah buah pengabdian kita. Dan ketika itu terjadi Bapak Ibu dan Saudara, ada sukacita. Sukacita saya dan saudara itu adalah ketika kita dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya akan merasa senang, saya akan merasa bersukacita ketika tugas yang Tuhan percayakan pada saya itu dapat saya selesaikan. Tetapi akan menjadi suatu masalah ketika tugas di tahun ini, tahun 2021, ada yang belum selesai dan saya akan masuk di tahun 2022, maka saya akan ada 2 beban. Tugas ini belum selesai, saya bawa lagi ke sini. Saya juga ada target yang tidak tercapai di dalam hidup saya. Setiap setahun saya berdoa pada Tuhan, beri kekuatan dan hikmat saya Tuhan untuk mempersembahkan paling tidak 2 buku untuk Tuhan. Jadi saya tulis buku. Dan di tahun ini buku sudah hampir selesai, tetapi belum mendapat ISBN. Jadi itu PR yang harus saya bawa di tahun 2022. Dan tahun 2022 saya juga punya target lagi.
Karena doa saya kepada Tuhan, tiap tahun itu paling tidak 2 buku dapat saya tulis, saya persembahkan pada Tuhan. Sehingga dengan demikian ada beban yang berat di tahun 2022, itu ada 4 buku yang diselesaikan. Ini hanya suatu contoh saja Bapak Ibu dan Saudara. Jadi ketika ada tugas-tugas di tahun ini belum kita selesaikan, ada target-target yang belum kita selesaikan, dan kita masuk di tahun depan, maka target ini akan dilanjutkan, tetapi kita tidak mungkin tidak membuat target di tahun 2022. Dan inilah aspek penata layanan atau pengabdian. Mari di akhir tahun ini, Natal ini, kita mengevaluasi pelayanan kita. Kita mengevaluasi kinerja kita di gereja. Saya sempat berpikir seperti ini, Bapak Ibu. Saya dipercaya Tuhan untuk memimpin satu sekolah teologi, ya. Dan pekerjaannya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Kadang-kala saya merasa kewalahan dan saya mengintrospeksi diri. Coba kalau dulu ketika saya mengembalakan, saya melakukan pengembalaan seperti saya melakukan tugas sekarang, mungkin gereja itu akan luar biasa. Itu hanya sebagai introspeksi bagi diri saya. Nah, dari sini, Natal biarlah menjadi alat introspeksi penata layanan kita untuk maju ke depan di tahun 2022. Tambah Natal berarti berkurangnya 1 usia bagi saya dan saudara. Maka waktunya kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk saat ini kami mengucap syukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk belajar firman Tuhan. Kami belajar dari para gembala, dia mendengarkan firman, dia memberitakan firman, dan ketika sudah selesai memberitakan firman, maka sukacita melingkupi mereka. Itu juga akan terjadi dalam diri kami, Bapak Tuhan. Ketika Tuhan memberi pertanggungjawaban kepada kami, tugas-tugas pelayanan, karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Maka di akhir tahun, di Natal ini, kami mencoba mengevaluasi diri kami. Dan ketika kami menyaksikan bahwa tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan sudah selesai, maka kami akan mengalami sukacita. Tetapi kami akan mengalami beban ketika ada tugas-tugas yang belum selesai di tahun ini. Bapak, terima kasih untuk waktu ini. Hamba-Mu berdoa untuk gereja ini, untuk Pendeta Erwin, seluruh majelis, dan gereja biarlah dari waktu ke waktu Tuhan menambahkan jumlah bilangan orang percaya. Biarlah kemuliaan Tuhan nyata melalui gereja ini. Banyak orang terberkati, banyak orang mengenal Kristus, dan terlebih daripada itu, kami mengalami damai sejahtera, kesentosaan, karena kami percaya kepada Kristus yang adalah Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, waktu dan tempat kami kembalikan.